Nah, itu alamul malakut. Itu udah tinggi itu ya. Alamul malakut itu mulai dari Baitul Izzah langit pertama sampai Baitul Ma'mur. Itu udah tinggi. Langit ke-7 sudah. Maka orang ini sudah wali yang tinggi. Jangan macam-macam ya. Nah, rata-rata mursyid-mursyid antara Baitul Izzah itu sampai Baitul Ma'mur. Rata-rata. Jadi wali-wali yang antum kenal masyhur sekarang di dunia, belum tentu dia masyhur ke alam setelahnya ya. Tapi minimal masyhur sampai ke Baitul Ma'mur, namanya disebut-sebut. Nah, itu mereka ya. Jadi ada yang di langit 1, ada yang langit 2, ada yang langit 3, ada yang langit 4. Itu mereka antri. Kalau selama di dunia mereka riyadhah zikir, lalu dapat ijazah dari gurunya, makomnya baru di Baitul Izzah langit pertama, udah jadi guru. Enggak diteruskan riyadhah dan ma'rifatnya. Jadi enggak cukup riyadhah, ma'rifat yang paling penting. Maka mereka ya nanti kalau meninggal nyari guru lagi di alam barzakh. Kan repot. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jangankan di alam barzakh, nanti di padang mahsyar orang mencari siapa yang bisa kasih syafaat, cari guru sang maha guru. Datanglah mereka ke Sayyidina Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya udah nggak bisa ngajar, nggak bisa kasih syafaat. Datang ke Nuh, kata Nuh saya nggak juga bisa. Datang ke Ibrahim, Ibrahim bilang apa? Musa, Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak diizinkan Nabi Muhammad, para nabi nggak dapat izin. Umat Nabi Muhammad duluan dapat izin daripada para nabi. Itu bisa bayangkan, lebih keren kita kan? Lebih keren kita umat Muhammad. Itu sebabnya Nabi Yuna Musa alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, jika aku bukan nabinya umat akhir zaman, tolong jadikan aku bagian dari mereka. Begitu Nabi Musa menanggalkan pakaian kenabiannya, Nabi Musa loh ya. Jadi coba tuh ya, antum yang punya ilmu macam-macam, tanggalin tuh, pasti Allah angkat. Ini yang disebut wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah. Ini tawadhu hakiki. Tidaklah bertawadhu seseorang, tidaklah seseorang menanggalkan egonya, jubah-jubah dirinya. Saya murid si fulan, saya dapat ijazah dari fulan, saya tamat di sini, saya tamat di situ, saya hafiz Quran, saya hafiz hadis, saya jago fikih. Tanggalkan itu, baru sah disebut bersohbah. Nanti orang ini Allah sendiri akan naikkan dia. Semoga kita termasuk mereka, amin ya rabbal alamin. Ini yang disebut nasab rohani, teman-teman. Yang ini yang punya cuma wali gaus. Tidak semua mursyid wali gaus. Wali gaus cuma satu di dunia. Ya, kita sudah sering ulang ya, biar antum tambah ingat. Jadi aulia-aulia itu ternyata per zaman beda kitab, beda cara nyusun strata kewalian. Tergantung di zaman itu si walinya bisa menangkap berapa. Di Indonesia dan termasuk di Turki, di berbagai tempat ya, ada Maulana Diyauddin Al-Khumushkhonawi, ahli hadis. Ya, beliau punya kitab judulnya Jami' Usul Aulia. Di situ menulis tentang strata para wali. Tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu. Kutub yang satu itu namanya Al-Kutub Al-Ghaus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah nabi? 124.000. Maka wali Allah ada 124.000 setiap masa. Berapa jumlah rasul? Yang masyhur 313. Lalu yang disebutkan di Quran 25. Maka jumlah gaus itu cuma 25. Setiap, jadi dari dulu sampai sekarang dihitung, dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang, dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24. Berarti tinggal satu dong. Maka ini sudah akhir zaman, teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Antum baiat sama dia. Leburkan semua torikot-torikot kita. Namun torikotnya apa? Torikot Mu'tabarah 4040. Leburkan semua, baiat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu nggak boleh dibuka-buka. Ya, kapannya, di mananya, wallahu alam lah nanti. Takut-takut kita salah kan? Takut-takut yang kita pandang itu salah. Wallahu alam bisawab. Dan itu bukan saya loh ya.
Ini bukan muka Habib nih, dia pasti Habib. Tapi tidak semua Habib teman-teman. Ya, tidak semua Habib. Habibnya pasti yang tidak terkenal, mastur. Kebanyakan gaus itu mastur, tidak terkenal. Ini rumusnya. Gaus itu kebanyakan ya mastur. Siap, beliaulah yang punya ilmu ini yang tadi kita sebut. Jadi cukup ketemu beliau, tasdik sama beliau, antum sudah naik ke alam malakut sudah. Terus naik sampai Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril sampai di mana? Sidratul Muntaha. Berarti malaikat pun hanya sampai Sidratul Muntaha. Itulah ujung dari malakut. Ini yang disebut di mukadimah kitab ini. Jadi ujung malakut di mana? Sidratul Muntaha. Maka disebut Muntaha. Sidrah itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dia kayak pohon, daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Nah, ini yang disebut ya pohon-pohon ma'rifat lah. Dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ, kalau turun-turun ke bumi ngomongnya ma'rifat mulu. Tapi ma'rifat malakutiyah. Ma'rifatnya para malaikat. Itu baru wali itu. Ya. Kalau walinya nggak tahu jalan ke sono, nggak usah ngaku wali deh. Ya. Kita belum nih. Kita nggak usah ngaku-ngaku. Biar guru kita aja ngasih tahu. Ya. Kita nggak mau membicarakan hal-hal yang kita nggak tahu pasti masalah itu. Ini kan alam ghaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan. Ya.